Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami kerjakan di program AI Master Program di Orbit Future Academy. Sebelumnya saya edit terlebih dahulu untuk share screen. Untuk proyek ini, kami mengangkat tema SWOT Movement Detection, di mana SWOT Movement Detection ini merupakan application-based project. Sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu tahapan selanjutnya dalam pengerjaan proyek ini, saya akan memberitahukan anggota dalam proyek ini. Yang pertama ada Sa'diatur Rahmah dari kelas Ular, dari Universitas Nurul Jadid sebagai data collection, ada Alvina Wardatul Jannah dari kelas Yunaya Universitas Nurul Jadid sebagai data labeler, ada saya sendiri Fatima Ajara dari kelas Yunaya Universitas Widyatama sebagai data asisten, ada Muhtadi Ambarak dari kelas Yunaya dari Universitas Narutama sebagai AI engineer, dan yang terakhir ada Himansyah Mukorobin dari kelas Yunaya Universitas Bina Sarana Informatika sebagai full stack developer. Latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah setiap muslim di dunia melaksanakan suatu kewajiban atau ibadah yang dinamakan sholat. Di dalam sholat terdapat beberapa rukun yang harus dikerjakan, baik itu gerakan maupun ucapan. Namun, terkadang dalam pelaksanaan sholat sendiri sering terjadi kelalaian, baik itu lupa dalam gerakan ataupun lupa dalam rokaat. Dari permasalahan tersebut, kami berupaya untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu penggunanya atau orang yang sedang sholat dalam mendeteksi atau mengevaluasi sholatnya secara real time. Di mana aplikasi ini merupakan aplikasi computer vision berbasis Android. Selain itu, dasar dari pembuatan aplikasi ini juga diambil dari hadis, di mana hadis yang berartikan sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari latar belakang yang telah kami cari, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana tahapan pengumpulan data dalam kasus deteksi sholat, metode apa yang digunakan dalam mendeteksi gerakan sholat, matriks apa yang menjadi acuan untuk evaluasi gerakan sholat, yang terakhir ada apa saja yang menjadi kendala dalam membangun aplikasi deteksi. Selain itu, dari rumusan masalah kita kita membuat 4 tahapan utama yang dikerjakan dalam proyek ini. Yang pertama ada data acquisition, ada data pre-processing, ada modeling, dan ada deployment aplikasi. Untuk data acquisition-nya sendiri, karena aplikasi ini merupakan aplikasi computer vision, maka data yang digunakan adalah data gambar. Data gambar di sini kita dibuat secara mandiri oleh tim, di mana ada 8 partisipan dan menghasilkan 94 gambar dengan dimensi yang berbeda dan pixel yang berbeda. Dapat dilihat hasil dari pengumpulan data yang telah kami kerjakan. Setelah kami mengumpulkan data, lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu data pre-processing. Data pre-processing ini adalah tahapan di mana kita mengolah data agar melakukan beberapa proses agar data tersebut siap digunakan pada tahap model. Ada beberapa tahapan di sini, ada rotasi gambar, ada augmentasi data, ada kompresi image, dan yang terakhir ada labeling data. Di sini juga ada pembagian data, di mana training data ada sejumlah 1.300-an, ada validation data ada 300-an, dan yang terakhir ada testing data sekitar 100-an. Di sini juga dapat dilihat dari hasil dataset yang telah diaugmentasi pada tahap proses augmentasi data. Selanjutnya, setelah tahap pre-processing, dilanjut dengan tahap modeling. Di sini kami menggunakan 2 pendekatan, yaitu object detection dan image classification. Object detection di sini kita menggunakan 2 model, ada efficient deadlight 0 dan ada single shot detection mobile net. Selain itu, kita menggunakan pendekatan image classification menggunakan mobile net. Di sini juga kita menggunakan library TensorFlow dan TensorFlow Lite. Di sini juga dapat kita lihat ada proses training model. Setelah kita melakukan training model, kita mengevaluasi hasil model yang telah kami kerjakan. Di sini untuk objek deteksinya sendiri kita menggunakan matriks MLP atau mean average precision, dan untuk image classification-nya sendiri kita menggunakan matriks akurasi. Di sini juga merupakan grafik hasil dari akurasi image classification.
Setelah tahap evaluasi dilakukan, dilanjut dengan tahap terakhir yaitu deployment. Karena aplikasi ini berbasis Android, maka pembuatan aplikasi ini kita menggunakan bahasa Flutter. Ada beberapa tahapan di mana deployment ini dilakukan, diantaranya menghubungkan beberapa poin untuk ke API, ada build aplikasi APK, dan mengupload APK agar APK tersebut dapat digunakan. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini adalah aplikasi ini dilakukan agar dapat membantu orang yang melakukan sholat dengan beberapa tahapan dimulai dari pengambilan dataset sampai pembuatan aplikasi, dan model yang digunakan juga menggunakan IOU sebesar 0,5 dan hasilnya adalah 75% dengan input size 300 kali 300. Kelebihan dan kekurangan aplikasi ini juga dapat dilihat. Ada ide dari proyek ini masih terbilang jarang, maka bisa disebut dengan ide yang unik, dan model machine learning yang dibuat telah mendeteksi, namun model tersebut tidak bisa dihubungkan dengan aplikasi, maka dari itu aplikasi ini hanya menggunakan beberapa kelas saja. Saran dari pembuatan proyek ini adalah semoga aplikasi kedepannya dapat ditingkatkan dengan penggunaan model yang terbaru atau peningkatan fitur-fitur utama agar aplikasi yang dibuat ke depannya juga dapat berkembang dan memberikan manfaat dan kebaikan untuk halayak orang-orang. Di sini saya sebagai data asisten berkontribusi melakukan beberapa hal, diantaranya merotasi gambar, melakukan augmentasi data, melakukan kompresi gambar, sampai melakukan data. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.